Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam pembelajaran online bersama Ibu Mareta Sridaningsih. Kita hari ini akan belajar tentang informatika. Tapi sebelumnya, kalian apa kabar semuanya? Sehat kan ya? Semangat dan juga jaga kewarasannya. Ingat, siapkanlah buku catatanmu untuk mencatat apa saja yang Ibu jelaskan dalam video pembelajaran ini. Dan jika kalian ingin menjaga kesehatan, ingat dengan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Alhamdulillah, kita sudah masuk ke pekan pembelajaran. Sebelum memasuki bab 1, kita harus tahu dulu ya, apa itu prinsip pembelajaran informatika. Karena dengan mengetahui prinsip belajar informatika, kalian akan tahu betapa pentingnya belajar informatika sebagai dasar yang akan membimbing kalian untuk dapat sukses dalam pembelajaran yang lainnya. Kita harus tahu dulu apa yang terjadi dengan dunia saat ini. Ada apa ya dengan dunia? Saksikan video berikut ini yang dibuat oleh Bapak Dedi Budiman, Magister Pendidikan. Ketika kita masuk ke tahun 2020, apa harapan Anda? Sebagian besar orang menyambut tahun 2020 dengan sukacita, dengan semangat yang tinggi. Karena mereka merasa tahun 2020 adalah tahun yang cantik, 2020, sehingga ada banyak hal besar yang bisa dikerjakan. Tapi apa yang terjadi ketika tahun 2020 baru berjalan beberapa bulan, datanglah virus corona yang melanda dunia, mulai dari Wuhan, akhirnya ke berbagai kota di dunia termasuk di Indonesia. Dan Bapak Ibu sekalian, menghadapi fenomena ini, apa yang harus kita lakukan? Saya akan mengajak kita jangan hanya terbuai tentang virus corona, tapi kita melihat apa yang terjadi saat ini dan apa yang harus kita lakukan. Saya akan menjelaskan sedikit tentang revolusi industri 4.0. Mungkin ada beberapa di antara kita sudah familiar, tapi mungkin ada juga yang baru, beberapa kali mungkin mendengar. Saya akan menjelaskan bahwa revolusi industri 4.0 dimulai dari revolusi industri pertama pada abad ke-18, di mana pada saat itu James Watt pertama kali menemukan mesin uap. Mesin uap ini digunakan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Setelah revolusi industri 1.0, masuklah fase ke revolusi industri kedua di akhir abad ke-19. Revolusi ini ditandai dengan ditemukannya energi listrik, lalu terjadi penemuan telepon, mobil, dan juga pesawat terbang yang memberikan perubahan sangat besar terhadap dunia ini. Lanjut kepada revolusi industri 3.0. Terjadi pada akhir abad 20 ditandai dengan perkembangan semikonduktor dan proses otomatisasi industri. Munculan teknologi digital dan internet menandai dimulainya revolusi industri 3.0. Dan saat ini kita sudah masuk pada industri 4.0. Dimulai pada abad ke-21 ditandai dengan pemanfaatan Internet of Things. Setiap benda sekarang bisa berpikir, membuat interkoneksi antar mesin. Ada smart factory, ada artificial intelligence. Ini yang terjadi. Jadi tahun 1784 mulai revolusi industri 1.0, terus 2.0, 3.0, dan hingga hari ini revolusi industri 4.0. Semua manusia sudah terbiasa bekerja dengan menggunakan internet, era informasi. Kalau dulu kita bekerja menggunakan mesin tik, sekarang semua sudah online. Dan bahkan sejak era pandemi COVID-19, semua orang work from home terbiasa bekerja dengan Zoom meeting, online meeting. Kenapa? Karena kita tidak boleh bertemu secara fisik. Ini yang terjadi saat ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau banyak orang bertanya, sekarang ini apa yang terjadi di dunia ini? Belum berakhir revolusi industri 4.0. Ternyata sekarang kita sudah masuk lagi satu era namanya Society 5.0. Ini satu konsep yang dipaparkan oleh pemerintah Jepang. Apa itu Society 5.0? Bapak Ibu sekalian, saya akan menjelaskan. 5.0 mulai dari Society 1.0 sampai selanjutnya. Mari kita lihat video penjelasan berikut ini. Society 1.0 adalah fase di mana masyarakat pada saat itu hidup dengan berburu dan berkumpul bersama.
Masyarakat pada saat itu berburu bersama-sama untuk bisa hidup, makan, dan berkembang biak. Setelah fase 1.0, masuklah manusia pada fase Society 2.0. Pada momen ini, masyarakat sudah mulai berubah. Tidak lagi bekerja dengan berburu, tapi mereka hidup dengan bertani, bercocok tanam, menanam sayuran, buah-buahan mereka menikmati, dan mereka hidup dari apa yang mereka tanam. Dari berburu, bertani, masuklah masyarakat ke fase Society 3.0, yaitu fase industri. Fase di mana pabrik-pabrik mulai berkembang. Masyarakat pun mulai berubah. Mereka tidak berburu, tidak bertani, tapi mereka bekerja di pabrik-pabrik yang berkembang pada saat itu. Mereka pergi, berangkat, bekerja di pabrik, mendapatkan gaji, dan akhirnya mereka bisa mencukupkan ekonomi keluarga. Pada fase Society 4.0, sebagian besar manusia tidak lagi bekerja di pabrik, tapi mereka bekerja dengan menggunakan informasi. Di sini adalah fase informasi, di mana masyarakat bekerja dengan menggunakan internet, menggunakan teknologi. Fase informasi. Bekerja dari mulai tahap pertama Society 1.0, berburu, kemudian bertani, kemudian bekerja di pabrik, dan fase 4.0 adalah fase ketika manusia mulai menggunakan teknologi dan terjadilah transfer informasi. Tahap terakhir yang sekarang kita masuki adalah fase Society 5.0, yaitu sebuah konsep bagaimana hubungan manusia, bagaimana semua apapun terjadi terpusatkan kepada manusia. Teknologi, kecanggihan, semuanya digunakan untuk mendukung manusia itu sendiri. Jadi bukan fokus pada teknologi, tapi fokus pada manusia. Artinya apapun teknologi yang ada, semua digunakan untuk manusia. Itulah gambaran Society 5.0. Yuko Harayama. Bapak Ibu sekalian bisa cek di googling, di YouTube beliau mengatakan tentang Society 5.0. Society 5.0 atau masyarakat 5.0 adalah masyarakat informasi yang dibangun di atas Society 4.0 yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat makmur yang berpusat pada siapa? Pada manusia. Jadi kalau revolusi industri 4.0 di mana kecerdasan buatan kemudian menggantikan peran manusia. Nah, Society 5.0 ini melihat bagaimana teknologi itu bisa dilakukan, digunakan untuk mendukung kegiatan manusia. Jadi selamat datang di Society 5.0. Kemudian, kita sudah mengetahui apa yang terjadi pada dunia saat ini, dan kita sebagai belajar, bagaimana menjadi pelajar yang baik. Semangat untuk pelajar Pancasila. Indonesia Merdeka. Dalam rangka membentuk SDM unggul yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila, Kemendikbud berupaya membentuk profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Disimak ya. Ada 6 karakter yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelajar sepanjang hayat. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Bernalar kritis. 4. Berkebinekaan global. 5. Gotong royong. 6. Dan terakhir adalah kreatif. Nah, keenam elemen ini harus banget kamu aplikasikan dalam hidup kamu agar menjadi satu kesatuan yang saling mendukung dan berkesinambungan satu sama lain. Di, kata ibu, kamu mau jadi profil pelajar Pancasila ya? Iya dong ya. Berarti kamu tahu dong aspek untuk menjadi profil pelajar Pancasila? Aspek atau nilai untuk menjadi pelajar sepanjang hayat ada 6. Pada nilai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, pelajar Indonesia harus memahami beberapa nilai akhlak, yaitu akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada alam,
dan akhlak bernegara. Beberapa akhlak ini sudah pasti sering kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti taat beribadah, menghormati orang yang lebih tua, menghargai perbedaan, taat pada kewajiban sebagai warga negara Indonesia, dan masih banyak lagi. Berkebinekaan global. Di era globalisasi, profil pelajar Pancasila juga harus bisa beradaptasi dengan budaya lain tanpa melupakan budaya bangsa dan identitasnya. Dalam hal ini, termasuk mengenal dan menghargai berbagai budaya, mampu berkomunikasi dan mengenal keunikan masing-masing budaya, dan mampu memanfaatkan pengalaman berkebinekaan agar menghargai dan menghormati budaya lain. Gotong royong. Elemen yang satu ini pasti sudah sangat melekat pada kehidupan sehari-hari ya, bukan hanya sekedar bekerja bersama dengan orang lain. Gotong royong yang baik adalah selalu bersikap positif untuk berkolaborasi dan bekerja sama, peduli dan menghargai pendapat orang lain, peka terhadap lingkungan sekitar, serta mau berbagi segala hal yang bisa mencapai keberhasilan bersama. Gambaran sebagai profil pelajar Pancasila yang selanjutnya adalah mandiri. Walaupun terdengar mudah dan sudah merasa menjadi bagian dalam diri, ternyata mandiri yang baik, salah satunya yaitu sadar atas kemampuan dirinya, bisa mengendalikan emosi, dan tahu apa yang diperlukan untuk pengembangan dirinya. Tak hanya itu, pelajar Indonesia yang mandiri juga mampu mengatur pikiran dan perasaannya untuk mencapai sebuah tujuan. Bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila juga harus bisa mengolah informasi yang diterima secara objektif, kemudian menganalisa, mengevaluasi, baru menerapkan informasi tersebut. Contoh yang sangat mudah, kita harus memiliki keingintahuan yang tinggi. Saat menerima informasi, kita harus menganalisis secara kritis sebagai dasar mengambil keputusan. Elemen yang terakhir, kreatif. Mampu memodifikasi atau menghasilkan sesuatu yang orisinil serta bermanfaat merupakan cerminan pelajar Pancasila yang kreatif. Hal sederhana yang bisa kita praktekkan yaitu dengan tidak malu untuk mengutarakan ide-ide baru. Bukan cuma itu, menghasilkan sebuah karya yang bermanfaat untuk sekitar juga harus kita lakukan. Dari keenam aspek itu, adik udah lakukan semua kan ya? Iya, Dik. Siapa dulu dong yang ngajarin? Ayah. Pesan ayah, keenam aspek itu harus kamu praktekkan dan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, agar karakter profil pelajar Pancasila ini akan selalu melekat dalam kepribadian generasi muda Indonesia. Baik, Ayah. Jadilah pelajar Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Demikian apa yang terjadi pada dunia dan kita sebagai pelajar Pancasila, apa baiknya akan kita gunakan dan apa si karakter kita yang baiknya kita aplikasikan dalam menghadapi dunia saat ini. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke prinsip mempelajari informatika. Kita sebagai pelajar sudah mengerti bahwa karakter kita harus sebagai pelajar Pancasila. Kemudian khusus untuk belajar informatika, bagaimana ya prinsip yang akan kita laksanakan? Prinsip mempelajari informatika yaitu 1. Informatika itu didasari berpikir komputasional atau dalam bahasa Inggris computational thinking sebagai landasan berpikir. Apa sih computational thinking itu? Computational thinking adalah berpikir dengan cermat. Karena berpikir merupakan elemen yang paling penting dalam belajar, ya kan? Prinsip yang kedua. Prinsip yang kedua yaitu informatika bukan hanya memakai komputer, tetapi juga memakai aplikasi. Dan bukan hanya aplikasi yang ada di dalam smartphone atau laptop, aplikasi itu bisa berupa buku. Dunia nyata itu adalah aplikasi, tempat kita mempraktekkan. Karena informatika adalah salah satu cabang ilmu, seperti halnya matematika, biologi, dan ekonomi, semuanya terjadi di masyarakat. Prinsip yang ketiga adalah informatika terdiri atas konsep dan praktek, dikemas dalam aktivitas pembelajaran yang diharapkan akan menjadi pengalaman belajar yang menyenangkan, bermakna, dan berkesan.
Prinsip yang keempat yaitu informatika merupakan ilmu yang berinteraksi dengan semua bidang lain. Oleh sebab itu, setelah belajar informatika, kalian perlu memikirkan, apa ya kaitannya dengan mata pelajaran lain? Apa yang kudapatkan pada pembelajaran informatika? Apa yang dapat membantuku untuk memahami mata pelajaran lain dengan lebih baik atau sebaliknya? Dan prinsip yang terakhir yang kelima yaitu intinya. Pembelajaran informatika akan mendidik kalian sebagai pelajar Pancasila untuk menjadi pencipta di dunia digital. Karena kalian bukan hanya sebagai penggunanya saja. Kalian harus menjadi pencipta dunia digital. Dan dari situ, simpulan akhirnya adalah kita perlahan berteknologi. Namun yang paling penting, percepatlah dalam berpikir. Alhamdulillah, demikianlah prinsip pembelajaran informatika yang akan kita pegang dalam pelaksanaan pelajaran informatika dan untuk mendukung pembelajaran-pembelajaran lain dalam sekolah kita dalam 12 mata pelajaran yang lain. Semangat ya pelajar Pancasila. Dan sampai jumpa di bab 1 yang akan datang. Untuk kelas 7, kalian akan bertemu pada bab 1, informatika dan keterampilan generik. Dan untuk teman-teman kelas 8, kalian akan belajar pada bab 1, yaitu mengenal perangkat lunak pada Microsoft Word. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap ingat literasi dan Iqra ya, karena Iqra adalah tuntunan kita untuk selalu mendapatkan ilmu baru. Iqra, bacalah.